Sembah kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu membalikkan keadaan, Allah yang berkuasa. Haleluya. Padamu di bawah kaki-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan, layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah ini, dari awal Engkau tengah hingga pada akhirnya. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami muliakan. Perkenankan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun kami ada di rumah kami yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami, kuasa-Mu sanggup melawan setiap kami. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kami serahkan untuk umat-Mu yang mungkin saat hari ini sama kelemahan tubuh. Tuhan Yesus jaga dengan bilur darah-Mu. Engkau menyembuhkan, dan dalam masalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan di hadapan-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah kami meninggikan namamu. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Saudara kita semua bangkit beri bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita tetap menggandol sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus jawaban dari semuanya. Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan dia sanggup menolong setiap kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama. Amin. Gandol Gusti bareng-bareng yo. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino. Saben dino. Rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol. Kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula gandol. Mari gandol Gusti bareng-bareng. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Saben dina kula wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Saben dina kula wengi gandol. Kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem. Haleluya. Atiku rasa seneng. Saben dina kula gandol. Kula amung percaya, mari semua. Kula amung percaya, orang berbagailah orang yang percaya di hadapan Tuhan. Haleluya. Selaminya hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula gandol. Mari bersama katakan, kula amung percaya, ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula gandol. Lebih lagi katakan, kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya damai sejahtera melingkupi setiap kita. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula gandol Gusti. Kula amung percaya, ora bakal cilaka nanging uripku mulya. Selaminya
kula gandol saben dina kula apa gandol Gusti. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara semua. Setiap hari kita menggandol sama Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami perlu akan keajaiban-Mu Tuhan. Buat hidup kami, buat bangsa kami, bahkan buat dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Kemana kami harus mencari selain kami mencari hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Naikkan pujian di dalam. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
kehidupan ini. Biarkan Tuhan yang mengambil alih ibadah ini ya Tuhan. Karena ibadah ini bukan kami yang punya. Ibadah ini adalah Engkau yang punya. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi menghadapi pemulihan dalam situasi new normal ini ya Tuhan. Kami berseru kepadamu, Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Kami rindu uluran tangan-Mu turun atas negeri ini, sehingga negeri ini boleh kembali beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan dari yang tertinggi sampai di wilayah-wilayah Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga para medis dapat menemukan obat untuk menangani virus corona ini. Dan kami sudah melakukan pencegahan dengan baik, sehingga hari ini oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu kami dalam kesehatan Tuhan. Kami memberkati umat-Mu hari ini yang sedang beribadah. Kami memberkati umat-Mu yang hari ini yang masih menyaksikan ibadah ini lewat live streaming Tuhan. Kami berdoa prasarana yang dipakai biarlah Engkau kuduskan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dalam ibadah raya ini di tempat ini boleh menjadi berkat. Suara Tuhan sampai kepada mereka semuanya. Amin. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya kami dalam kesehatan yang berasal daripada-Mu. Yang sakit hari ini Engkau jamah. Amin. Engkau sembuhkan. Yes, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk secara keseluruhan orang-orang yang sakit di negeri ini, khususnya yang berdampak dari penularan virus corona ini. Hamba berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, supaya bangsa kami mengalami kesehatan daripada-Mu, sehingga tidak ada korban yang meninggal karena virus corona. Karena itu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus segala penyebaran virus corona. Kami halau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus seluruh umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dalam kesehatan yang sempurna. Kami sehat, kami menjadi berkat untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat surga, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam suasana PSBB. Ya, jadi kita masih suasana dalam kondisi new normal. Pemerintah juga belum memberi kelonggaran secara keseluruhan, dikembalikan kepada kita masing-masing. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita sebagai gereja mentaati apa yang menjadikan aturan pemerintahan dengan protokol yang Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui.
Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur sejak dicetuskan COVID-19 ini atau Corona ini, saya juga mengupload yaitu video singkat saya, bahwa saya katakan genderang perang peperangan itu sudah dimulai sejak ketika munculnya COVID-19 ini. Perang antara COVID ini hidup dan mati. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sejak ketika mendapat kabar ada COVID-19 dari Tiongkok sana, Wuhan sana, dan sejak itu saya terus mengantisipasi dan berdoa, mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai hamba Tuhan, karena tugas saya sebagai gembala untuk menjaga Ibu Bapak Saudara sekalian dari segala situasi apapun. Itu adalah tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk berdiri di garis depan. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa seluruh jemaat kita dalam kesehatan Tuhan. Tidak ada, dan saya tidak mendengar jemaat kita yang meninggal atau tertular kena virus corona. Ya, terima kasih, itu kemuliaan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saudara tetap jaga sampai saudara dan saya benar-benar pemerintahan membuka kebebasan kembali untuk kita beraktivitas. Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini ibadah raya kita, saya beri tema yaitu Gereja PBNU, saudara. Ya, kenapa saya angkat tema ini, saudara? Karena saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia, bahkan tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang terlibat di dalam satu keorganisasian, juga sebagai gereja. Peranan gereja di tengah-tengah bangsa ini apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan ada orang-orang yang bertanya kepada saya, Pak, gereja boleh enggak berpolitik? Pak, gereja boleh enggak terlibat di dalam politik yang ada di bangsa kita, saudara? Dan saya menjawab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau secara aturan organisasi gereja, saudara, memang ada peraturan gereja tidak boleh terlibat di dalam politik, saudara. Karena semuanya tahu bahwa politik itu konotasinya jahat. Dan keadaan seperti itu memang kenyataannya, realnya seperti itu, saudara. Tapi bagaimana peranan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah bangsa ini? Karena itu saya beri tema Gereja PBNU. Nah, PBNU itu apa, saudara? P-nya itu adalah Pancasila, saudara. B-nya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. N-nya itu NKRI. U-nya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Nah, itu sudah menjadikan pilar bangsa ini, dan kita bersyukur ada pilar bangsa ini yang dengan istilah PBNU ini, saudara. Nah, kita semua, kita sebagai warga negara yang baik, kita sangat mendukung dan sangat setuju, saudara. Nah, PBNU menurut iman orang Kristen itu apa, saudara? Nah, kita semuanya Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi yang sudah final, saudara, yang tidak bisa diganggu gugat, bahkan tidak bisa dirubah lagi, saudara. Dan kita harus sepakat dengan keputusan ini sebagai masyarakat, sebagai warga gereja, saudara. Ideologi kita, pondasi bangsa kita ini secara umum yang harus dipercayai oleh semua kelompok, oleh semua golongan, oleh semua agama, yaitu Pancasila, saudara.
Itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Harga mati buat kita sebagai warga negara. Nah, dan di dalam kenegaraan kita, bangsa kita, saudara, ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi satu, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan satu wadah yang menaungi lembaga, yang menaungi, saudara, sebagai warga negara Indonesia, keragaman, keanekaragaman, dan disatukan dalam kebudayaan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Nah, indahnya Indonesia itu, saudara, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan dicetuskan, saudara, yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara dan saya sebagai bangsa warga negara yang telah dipersatukan dalam satu kesatuan Republik Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini nanti saya akan bahas sebagai warga gereja, karena ada anggapan bahwa ada satu pertanyaan kepada saya, saudara, mengatakan bahwa kekristenan itu dianggapnya tidak nasionalis, saudara. Kekristenan itu dianggapnya eksekutif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekristenan itu dianggapnya tidak peduli dengan bangsa dan negara ini, saudara. Saya patahkan itu, saya menyangkal itu, saudara. Makanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berkhotbah tentang rasa kenasionalisan kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, saudara. Karena enggak semua pendeta berkhotbah mengenai rasa nasionalis ini, saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili dan saya terpanggil sebagai orang percaya dalam wadah gereja ini, dalam wadah gereja Tuhan, saudara. Karena itu supaya apa yang saya sampaikan ini direkam, di YouTube kan, saudara, bahwa gereja sampai hari ini peduli keberadaan bangsa ini. Gereja peduli akan Indonesia ini, saudara. Dan gereja harus hadir di tengah-tengah situasi apapun, saudara. Apalagi yang berhubungan dengan NKRI, saudara. Gereja harus terlibat, saudara. Gereja harus hadir di dalamnya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu hari ini, saya mau sampaikan ini, supaya warga gereja melihat bahwa Indonesia itu ada kita, saudara. Ada agama Kristen, ada agama Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan lain, saudara, yang dibungkus di dalam keragaman kebinekaan ini, saudara. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, peranan kita sebagai gereja harus bagaimana? Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja harus seperti apa? Kita tidak boleh pasif, saudara. Kita tidak boleh berdiam diri, saudara. Dan saya percaya Ibu Bapak Saudara sekalian, memang kadangkala segala sesuatu gerakan-gerakan gereja yang berhubungan dengan kebangsaan memang tidak begitu ditonjolkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu Bapak Ibu, bahwa saya percaya sampai hari ini gereja Tuhan sangat penting, sangat berperan di tengah-tengah bangsa. Setiap ibadah ada kegiatan yang namanya berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk keamanan, untuk kondisi masyarakat, bahkan situasi politik bangsa. Gereja Tuhan terlibat di dalamnya, berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa, tapi saudara dan saya harus mengekspresikan doa itu. Saudara dan saya harus menyatakan doa itu. Bukan hanya di dalam ruangan yang tertutup, saudara. Tapi mari sampaikan doa, saudara,
supaya saudara-saudara kita juga melihat bahwa kita sebagai gereja Tuhan juga terlibat di dalamnya, saudara. Supaya kita tidak dianggap sebagai umat yang tidak nasionalis, saudara. Sebagai umat yang konotasinya orang melihat gereja, melihat bahwa kekristenan itu konotasinya dengan ke Timur Tengah sana, saudara, ke Yahudian sana, ke Israelan sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal sesungguhnya kita sebagai gereja sangat mendukung akan keputusan pemerintah dengan 4 pilar ini, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45, saudara. Kita sebagai warga gereja sangat setuju, sangat mendukung, saudara, ketika PBNU dijadikan sebuah pilar bangsa ini. Bahkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, saya salah satunya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyetuskan, saya orangnya, Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan mungkin ini pertama kali, saudara, tema khotbah yaitu gereja PBNU, saudara. Bahwa saya mau menyatakan gereja yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai pemimpin di tempat ini, bahwa kita harus mendukung, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dengan 4 pilar PBNU ini, yaitu Pancasila sebagai dasar. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar dan kekristenan kita apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu saya mengambil ayat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, saudara. Nah, situasi saat itu bangsa ini, saudara, nah atas dasar ini 2 Raja-Raja pasal 6, saudara, mulai dari ayat sebentar, boleh ayat 8 ya. 2 Raja-Raja ya, pasal 6 ayat 8, saudara. Perikopnya yaitu tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram, saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca kebenaran firman Tuhan ini, nanti saudara baca secara keseluruhan akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau berbagi, saya mau bagikan apa yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam kebenaran firman Tuhan ini menceritakan, saudara, yaitu keterlibatan seseorang yang bernama Elisa, saudara. Elisa ini siapa, saudara, di dalam pemerintahan itu? Elisa adalah warga negara, saudara, bahwa Elisa adalah warga negara yang baik. Elisa bukan pejabat pemerintah, saudara. Elisa adalah warga negara, masyarakat biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kebenaran ini Elisa diakui oleh banyak orang, diakui oleh kalangan pemerintah. Beliau sebagai nabi Tuhan, sebagai abdi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika satu bangsa, saudara, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, saudara, kita belajar di sini. Nah, ketika tokoh agama, tokoh masyarakat ini dilibatkan di dalam pemerintahan dengan benar, saudara, dan kita bisa melihat dalam kebenaran ini bagaimana bangsa itu mengalami satu persoalan, mengalami peperangan, masalah, saudara. Dan bangsa ini adalah bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel sedang diserang oleh kelompok atau bangsa Aram ini, saudara. Di sini dikatakan raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Nah, Ibu Bapak Saudara, Elisa ini ada di Israel sebagai warga Israel, Bapak Ibu.
Dikatakan ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini itu harus kamu turun menghadang. Artinya ada satu bangsa yang akan menyerang bangsa Israel, saudara. Dan luar biasa kalau kita baca secara keseluruhannya, perhatikan ayat 9. Tetapi abdi Allah menyuruh kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, BIN-nya, intelijen negaranya, saudara, kalau dalam kebenaran ini tidak tahu kalau bangsa Israel mau diserang, saudara. Tapi luar biasa, Elisa ini mengetahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bangsanya itu akan diserang oleh lawan, oleh musuh, oleh tentara Aram, barisan bangsa Aram, saudara. Di situ. Dan luar biasa, Nabi Tuhan ini berbicara kepada raja, berbicara kepada presiden, berbicara kepada pemimpin bangsa itu, saudara. Diberitahukan, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, saudara. Sudah diperingatkan, luar biasa, saudara. Karena itu saya berharap, Ibu bapak saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan khususnya, saudara dan saya harus membangun kepekaan, ketajaman roh yang seperti ini, saudara. Standarnya sebagai hamba Tuhan seharusnya saudara dan saya punya kualitas, kapasitas iman, kapasitas roh yang seperti ini, saudara. Sehingga apa yang akan terjadi di negara itu, di bangsa itu, ada orang-orang yang, atau ada hamba Tuhan yang sudah mengetahuinya. Ini saudara. Karena apa? Peranan seorang hamba Tuhan bukan hanya mengembalakan ibu bapak saudara sekalian, bukan mengembalakan sidang jemaat, saudara. Tapi tugas sebagai hamba Tuhan, beliau adalah penjaga kota, penjaga bangsa itu sendiri, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Ibu Bapak Saudara sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, gereja ditempatkan di satu bangsa ini, harus menjadi garis depan untuk negeri ini, saudara, untuk bangsa ini. Kalau seandainya bangsa ini diserang oleh musuh, saudara, gereja harus hadir, gereja harus berada di garis depan, saudara. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya memahami itu, memiliki rasa nasionalisme untuk negara kita, untuk bangsa kita yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini, saudara dan saya harus menjaganya dengan 4 pilar ini, Pancasila ini, sebagai dasar negara kita. Nah, saudara dan saya sebagai orang yang percaya, saudara, dasar kita sebagai warga negara adalah Pancasila. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya, dasar kita apa, saudara? Pondasi kita apa? Pondasi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beragama Kristen, saudara dan saya harus meletakkan dasar ini, saudara. Dasar ini apa, saudara? Yaitu iman, saudara. Pondasi kekristenan kita itu adalah iman, saudara. Bukan merek gereja, bukan nama agamanya, saudara. Tapi iman, saudara, inilah, saudara, yang menjadi pondasi supaya apa? Saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat, saudara. Gak mudah terombang-ambingkan. Tidak mudah menjadi orang Kristen yang mudah murtad. Kalau saudara pondasimu benar-benar kuat,
Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi ibu bapak saudara sekalian, kalau secara warga negara, kebangsaan kita, dasar negara kita ini adalah Pancasila, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya, yang beragama, yang bergereja, saudara dan saya harus memiliki dasar iman ini, saudara. Dasar kekristenan saudara itulah yang akan menentukan Kristen yang seperti apa, gereja yang seperti apa. Gereja yang dibangun di atas pasir atau gereja yang di atas pondasi batu, saudara. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, gereja kita, karena gereja kita hadir di tengah-tengah bangsa kita, saudara, gereja kita juga punya dasar sebagai warga negara, dasarnya adalah Pancasila. Harga mati buat kita sebagai gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mengubah ideologi Pancasila, saudara dan saya harus berdiri di garis depan. Karena apa? Ketika engkau cinta tanah air, engkau pun juga cinta akan Tuhanmu, saudara. Itu saudara, orang yang benar-benar memiliki Tuhan yang benar, dia juga akan cinta akan bangsanya. Karena ada kebenaran firman Tuhan berkata, usahakan kesejahteraan kotamu di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, atas dasar itu, saudara, Pancasila sebagai dasarnya. Nah, saudara sebagai gereja Tuhan harus punya dasar yang kokoh, yaitu dasar dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti siapa, saudara? Ya ini contohnya, saudara. Contohnya Elisa ini, saudara. Elisa memiliki dasar yang kuat. Dasarnya kepada Allah yang disembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, saudara. Elisa memiliki keintiman bergaul, saudara. Membangun pondasinya, dasarnya dengan iman yang benar kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang abstrak, saudara. Tapi Allah yang benar, saudara. Ibu bapak saudara sekalian. Jadi bapak ibu, saudara dan saya, kalau yang pertama itu Pancasila, demikian juga saudara dan saya dalam kekristenan kita sebagai gereja. Yang pertama, saudara harus meletakkan dasar yang benar sebagai gereja Tuhan. Seperti saudara dan saya telah mempercayai dasar bangsa kita ini adalah Pancasila sebagai ideologi atau sebagai doktrin kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai warga gereja, saudara dan saya, doktrinnya, pahamnya, dasarnya adalah imanmu, saudara. Nah, iman kepada siapa, saudara? Saudara. Nah, iman kita, dasar kita, iman kita, saudara. Kita meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ini dasarnya, saudara. Maka dari itu kalau saudara mengerti kebenaran ini sebagai pondasi, sebagai dasar iman kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagaimana kita telah mempercayai dasar Pancasila, saudara, demikian juga saudara dan saya membangun dasar iman sebagai gereja Tuhan. Yaitu contoh dalam Alkitab ini bagaimana Elisa membangun dasarnya yang luar biasa. Saudara, sehingga saudara dan saya akan menjadi Elisa-Elisa yang tampil di negeri ini. Sebagai Elisa-Elisa yang menjadi garda depan, garis depan bangsa kita ini, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dan saya harus membangun jiwa iman dasar yang kuat ini. Ini saudara. Karena apa? Saudara ada di tengah-tengah bangsa itu, bahwa saudara dan saya harus menunjukkan sebagai anak bangsa tanggung jawab akan negeri ini. Elisa, saudara, lihat ini, saudara.
pemimpin negara Israel belum tahu bahwa dia akan diserang, akan lewat situ, saudara. Raja Israel belum tahu, saudara, kalau ada barisan kelompok yang akan menyerang bangsa itu, saudara. Tapi abdi Tuhan ini, nabi Tuhan ini, Elisa ini, saudara, sudah tahu lebih dulu. Maka dari itu, saudara, Elisa memberi pesan, sampaikan pesan ini kepada raja, jangan lewat situ. Kalau musuhnya lewat parung, saudara, dikasih tahu jangan lewat parung, lewat Victor, saudara. Karena musuhnya ada di sana. Pelajaran yang kita ambil, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya saudara dan saya, khususnya para hamba-hamba Tuhan. Saudara, seharusnya saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai pelayan gereja, saudara dan saya harus membangun ketajaman roh yang seperti ini. Kalau saudara membangun kapasitas yang seperti ini, gak ada kesempatan untuk ribut, tidak ada kesempatan untuk jelekin A, si B, si D, tidak ada. Tidak ada kesempatan untuk saudara sakit hati, tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan hal-hal yang negatif dalam diri saudara. Kalau saudara dan saya membangun dasar hubungannya dengan Tuhan, saudara, waktu-waktunya bersama dengan Tuhan, saudara, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang saudara dapatkan dari Tuhan, informasi yang baik yang dari Tuhan, kebenaran yang benar yang dari Tuhan, saudara. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya saudara dan saya meningkatkan hubungan yang seperti ini. Pelayan-pelayan Tuhan, tim musik, song leader, singer, guru-guru sekolah minggu, pelayanan-pelayanan, aktivis-aktivis gereja, saudara. Ya, singer, guru-guru sekolah minggu, penari, saudara, seharusnya saudara dan saya membangun kedekatanmu dengan Tuhan. Contoh ini, saudara, Gehazi dekat sama Elisa, saudara. Tapi Gehazi gak mau belajar cara hidupnya Elisa dengan Tuhan, hanya dekat, saudara. Tapi gak ngerti, saudara. Berapa banyak saudara dan saya, saudara dekat dengan pendeta-pendeta besar. Mungkin juga saudara dekat dengan gembala saudara, tapi berapa banyak saudara dan saya gak memahami level keberadaan rohani dari pemimpin saudara. Gehazi seperti itu, saudara. Gehazi seperti itu. Dia dekat sama Elisa, tapi dia nggak mau membangun, nggak mau belajar bagaimana Elisa memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga dalam ayat ini, saudara, kita baca, saudara. Ya, coba saya selesaikan. Ayat 10, saudara. Boleh ayat 10? Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebut abdi Allah. Tuh. Kepadanya, demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya hati-hati, berawas-awas, artinya berjaga-jaga di sana, bukan sekali dua kali, saudara. Artinya Elisa dapat pernyataan dari Tuhan ini bukan sekali, saudara, sudah berkali-kali supaya waspada, saudara. Saya ketika virus corona diumumkan oleh Presiden RI, saudara, langsung saya bikin video di Padepokan, saudara. Saya katakan dalam video saya itu, genderang perang dimulai, saudara. Antara hidup dan mati, saudara, perang bukan perang melawan agama, bukan perang melawan manusia, tapi saya berkata perang melawan virus corona yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi jenisnya itu ada, saudara. Perang, saudara. Dan saya sudah mendeklarasikan genderang perang sudah dimulai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu saya nggak santai-santai, saudara. Sejak dicetuskan virus corona itu, saya sudah mendeklarasikan perang, saudara, melawan corona, saudara.
Jadi ketika saya mendeklarasikan perang, berarti saya siaga terus, saudara. Ya, cara siaganya apa, saudara? Ikuti protokolnya. Protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, makan makanan yang sehat, saudara. Kalau nggak ada makanan sehat, saudara, daun singkong juga sehat kok. Puji Tuhan, Edo udah panen kangkung tadi, dikirim kangkungnya, saudara. Loh, enak tuh, saudara. Makanan sehat, saudara. Ya, saya di rumah di lantai atas itu saya lagi bertani, saudara. Paling bulan depan lele sudah panen. Nah, kalau sudah panen kita masak bareng-bareng, saudara. Ya, kita makan lele, saudara. Ya, lele saya bukan saya makan nih pakai kotoran ayam, bukan. Benar-benar pelet, jadi Bu Rina bisa makan, ya, sehat. Nggak bangkai ayam, saudara, nggak, sehat dijamin. Apalagi kalau mau dikasih makan itu saya ajak doa dulu. Le, berdoa dalam nama Yesus, makan nih, lah makan nih, saudara. Loh, jadi lelenya juga Kristen, saudara. Oke, lupakan itu, saudara, ya. Firman Tuhan berkata, saudara, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali, saudara. Selanjutnya, ayat berikutnya, saudara, ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram, saudara. Kenapa mengamuk? Loh, kok tahu? Ini kok tahu kita mau menyerang, saudara? Ternyata dikasih tahu, saudara, dikasih tahunya karena di situ ada nabinya, ada tokoh agama yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia yang ngasih tahu, saudara. Nah, saudara, akhirnya apa, saudara? Niat Raja Aram yang tadinya mau menyerang bangsa itu diurungkan, malah nyerang nabinya. Kalau nabinya itu sekarang nyerang pendetanya, saudara. Makanya saudara doakan, pendeta saudara ini langka, pendeta saudara ini unik, saudara. Jadi banyak yang nggak suka, saudara, dengan pendeta saudara. Nah, Raja Aram secara spiritual, alam roh, itu juga bicara simbol peperangan rohani, saudara. Jadi kalau saudara dan saya membaca Alkitab, saudara, membaca kebenaran ini, saudara, bukan hanya sekedar saudara membaca cerita, tapi minta hikmat daripada Allah supaya saudara paham, saudara. Raja Aram ini menyimbolkan atau menjadi simbol lambang, saudara, bisa bicara tentang peperangan rohani. Dan apa yang terjadi, saudara? Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel, saudara? Jadi terjadi apa, saudara? Kesalahpahaman di situ. Jadi dalam tentara Aram ini dikirain, saudara, ada musuh dalam selimut yang membocorkan. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Akhirnya di situ bertanya, siapa yang berpihak kepada Raja Aram atau kepada Israel, saudara? Kok tahu rencananya mau menyerang, kok tahu, saudara? Ayat berikutnya, saudara. Ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja. Nah ini, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidur. Loh, betapa hebatnya, saudara, manusia Elisa ini, saudara. Jadi ini tingkatan dimensi supranatural, saudara. Ini luar biasa. Sampai Elisa ini ngerti, ya,
Artinya Pak, Raja Aram ini saudara, waktu ngigau, mimpi ya, saudara, itu bisa connect loh saudara, ya, sama Elisa. Masuk di akal nggak saudara? Kalau saudara belajar teologi ya, nggak temukan hal ini saudara. Ini bisa sesuatu misteri saudara, sesuatu yang terjadi dalam alam roh. Kok sampai ini dikatakan, tidak tuanku, dikirain ada pengkhianat di antara mereka toh. Ternyata di situ sudah dikatakan ada nabinya. Nah, saudara belajar ini saudara. Kalau saudara membangun ketingkatan rohani, spiritual iman yang seperti ini enak saudara. Ini untuk apa? Untuk mengatasi peperangan aja bisa. Apalagi saudara dan saya sebagai bisnis, sebagai pengusaha yang terlibat dalam segala hal, ini bisa saudara. Bisa ini saudara. Kalau saudara membangun kedekatanmu dengan Tuhan. Saudara. Saudara bisa dibawa dalam dimensi supranatural yang seperti ini. Ini Alkitab loh saudara. Makanya belajar firman ini saudara. Kalau gali firman, saudara. Jadi ketika saya baca ini tadi pagi, saudara, 3:30, saudara, saya baca dapat pewahyuan lagi, saya baca dapat pewahyuan lagi. Dan dikatakan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidur. Coba masuk di akal nggak? Umpamanya, saudara, saya di Permata Pamulang, Pak Paulus di Reni Jaya. Ya kan, beda tempat saudara. Tapi waktu Pak Paulus ngigau mimpi, itu saya bisa tahu mimpinya apa. Ini kan nggak masuk di akal saudara, ya kan. Jadi itu yang dikasih tahu, luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bangun dasar iman saudara dengan benar. Dasar iman yang benar, bergaul dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman, membangun itu saudara. Itu sebagai Pancasila kita, dasar kita, bangun itu. Oke saudara, saya nggak lama-lama di sini. Yang kedua saudara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara Bhinneka Tunggal Ika, ini berbicara tentang berbeda-beda tetapi satu saudara. Nah, iman yang kedua sebagai kekristenan saudara, yaitu saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara. Yang kedua yaitu saudara dan saya, kalau di dalam keragaman ini saudara, kita saling hormat, saling menghormati, dan saling punya aturan ketaatan masing-masing sebagai budaya saudara. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kebenaran firman Tuhan ini belajar yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika ini berbicara ke yang kedua, bicara tentang ketaatanmu saudara. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini saudara, ayat 8 sampai seterusnya, saudara dan saya bisa belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup menjalankan ketaatan di tengah-tengah bangsa ini saudara. Jadi yang kedua, saudara dan saya harus membangun ketaatan bersama dengan Tuhan. Saudara, taat, mulai taat. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatan, yang sederhana yang saudara bisa lakukan, saudara. Dalam ketaatan ini. Jadi kalau saudara dan saya bisa membangun ketaatanmu dengan baik, kita bisa, saudara, biarpun kita beda-beda, tapi tetap satu di dalam gereja, saudara. Kita bisa menjadi satu di sini, bersatu untuk membangun kerajaan Allah, saudara. Perbedaan itu saling melengkapi, saudara. Ya, saudara nggak bisa sama seperti saya nggak bisa. Saya nggak bisa seperti Pak Paulus nggak bisa seperti saya. Kita beda, casingnya aja beda, penampilannya beda, tapi kita satu, saudara. Dalam wadah yang namanya gereja The Rock ini, kita bisa sama-sama, kita bisa pelayanan sama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah kebinekaan, saudara. Ketika saudara dan saya bisa menghargai perbedaan, itu indah, saudara.
Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang kedua, saudara dan saya harus hidup dalam ketaatan, saudara. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua pasal berapa itu ya? Kitab Yosua pasal 1 ayat 7-9, saudara. Ayat 7 dan sampai 9, saudara bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, NKRI, saudara. Bicara NKRI, saudara, itu sudah harga mati, saudara. Tidak bisa ditawar. Jadi yang ketiga, dalam kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya, orang yang sudah mendeklarasikan NKRI, berarti itu orang yang berani membayar harga. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya, ayo, sebagai warga gereja Tuhan, saudara berani bayar harga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat, berani bayar harga. Dari rumah, ya, ada yang dari Parung menerobos, saudara, ya, kerawanan virus, saudara. Tapi engkau berani bayar harga. Engkau sampai di tempat ini, itu bicara berani bayar harga, berani menanggung segala resiko, saudara. Tapi saya mau beritahu, ketika niatmu, tujuanmu ingin bertemu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri yang akan jadi pembela saudara. Dan saya pastikan itu, saudara. Karena apa? Engkau sudah memiliki iman, engkau sudah belajar taat, dan yang ketiga, engkau mau bayar harga, membuktikan imanmu, membuktikan ketaatanmu, dan disinilah engkau membayar harga, saudara. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Kalau aku lama-lama di rumah, live streamingnya cuman separuh-separuh, enggak diem di layar monitornya, saudara. Ya, sambil nonton lihat live streaming ini, tapi sambil makan kacang. Saudara, nonton khotbah saya sambil jalan-jalan, saudara. Enggak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimanapun tetap afdol ketika kita bersama-sama, saudara, di dalam rumah Tuhan. Saudara bisa fokus, saudara bisa ngalami, saudara bisa melihat di situ, saudara. Dalam ibadah kebersamaan ini, kualitasnya beda, saudara. Contohnya, saudara, orang yang kuliah, yang tinggal di asrama, sama kuliah yang tinggalnya di luar, itu kualitasnya beda. Sama yang sekolah yang di kelas sama yang online, itu kualitasnya beda, saudara. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa bandingkan, saudara. Saya belajar Alkitab itu, saya mondok, saudara. Saya harus tinggal di pondok, harus tinggal di asrama selama 2 tahun, saudara. Benar-benar ngalami, belajar benar-benar beda kualitasnya sama orang yang belajar firman nggak mondok, saudara, nggak sekolah, apalagi nggak di asrama, saudara. Beda kualitasnya, itu beda, hasilnya itu beda, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini, saudara dan saya harus berani bayar harga. NKRI harga mati, ya kan, saudara. Kebenaran dalam Kristus harga mati, nggak bisa ditawar, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Seperti itu. Saya sedih, saudara. Ada rekan pendeta, saudara. Ya sudahlah, nggak usah diceritakan, karena ini live, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Berani bayar harga. Katakan sama-sama, bayar harga. Jadi saudara dan saya harus berani bayar harga. Yang terakhir, saudara, yang terakhir dari kehidupan Elisa ini, yang terakhir itu Undang-Undang Dasar 45, saudara. Kalau dalam kekristenan saya melihatnya, undang-undang ini, saudara, dalam kekristenan saya melihatnya yaitu memiliki kehidupan doa, saudara.
Yang keempat ini, saudara dan saya memiliki kehidupan doa. Kuasa doa, saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan contoh saudara Elisa ini, saudara. Dan waktu dia diserang, saudara, yang ada di barisan depan, saudara, itu Gehazi. Saudara, Gehazi ya, yang ada di luar, dia tahu. Pagi-pagi ngelihat, loh kok ada sekelompok barisan tentara berkuda yang akan datang menyerang ke rumahnya, tempat tinggalnya Elisa, saudara. Dan abdinya ini langsung naik ke atas, saudara. Karena Alkitab mengatakan, saudara, dia naik ke atas dan dia berkata, dan perkataannya apa, saudara? Puji Tuhan, Elisa, kita kedatangan tamu yang berkuda luar biasa. Begitu, saudara. Lihat beda sikapnya. Apa yang dikatakan? Celaka Tuanku. Nah, ya kan? Itu gambaran orang-orang saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak membangun manusia roh, saudara hidup dalam manusia jasmani yang selalu melihat yang real, yang nyata, saudara. Yang nyata, yang real belum tentu kebenaran. Tapi kalau engkau hidup di dalam kebenaran, hidup dalam sedimensinya Allah, maka kebenaran itu akan menjadi real, menjadi akan nyata, saudara. Contoh waktu saya mulai ke gereja ini, kita mulai dari nol. Tapi di dalam alam roh saya mau berkatakan, kita punya gedung, belum punya gedung, tapi saya udah membayangkan dalam roh kita punya gereja, punya gedung ini, saudara. Dan realnya nyata, kebenarannya nyata, saudara. Sebelumnya kita bangun dalam dimensi roh, yaitu hadirat Allah. Nah, kalau saudara mau sukses, mau berhasil, bangun dulu kehidupan doamu dengan Tuhan. Kalau saudara punya cita-cita, oh aku mau membangun perusahaan, aku mau punya ini, bangun dulu dalam alam roh, bangun dulu dalam doa, saudara. Dan di situ, saudara, kalau saudara bisa melihat contoh kan, contoh dua orang ini, Gehazi cara melihatnya dan Elisa cara melihatnya beda banget. Kalau Gehazi melihatnya celaka, kita diserang, saudara. Tapi kalau Elisa beda, saudara. Aduh, kamu nggak tahu, ya. Yang bersama dengan kita itu lebih banyak dari pasukan yang berkuda itu. Gehazi bingung karena belum level rohnya. Pendetaku ini ngalup, Elisa ini nggak masuk, dia kan mungkin lagi stres, lagi sakit jiwa, mana? Ya kan? Kira-kira kan begitu, baca, saudara. Sampai pada saatnya Elisa berkata, berdoa toh. Dia berdoa, Tuhan bukakan Gehazi supaya melek, supaya dapat melihat matanya, saudara. Dan setelah didoakan sama Elisa, dia ngelihat, wow, iya ya, banyak ya, saudara. Jadi timbul keberanian Gehazi, nggak takut, saudara. Wih, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya harus mengalami seperti itu, supaya saudara menghadapi gejolak ekonomi, gejolak situasi, krisis yang sedang terjadi. Dan ini yang ditakutkan oleh pemerintah. Jangan sampai ada apa yang namanya corona yang kedua kalinya, gelombang yang berikutnya. Kalau sampai terjadi gelombang berikutnya, negara bangkrut, saudara. Ya, terjadi seperti itu. Tapi saya punya keyakinan, Indonesia luar biasa. Indonesia tidak akan bangkrut, saudara. Indonesia akan menjadi luar biasa. Apalagi Tuhan sudah tetapkan seorang pemimpin, Presiden Jokowi ini, saudara. Oh, ini luar biasa. Saya sebagai masyarakat awam saja melihat, wow, keren banget, saudara. Baru tahun ini, saudara,
saya mendengar bahwa Pertamina untung, saudara. Untungnya berapa? Tanya Yose ini, ya kan? 120 triliun kalau tidak salah. Saudara, kalau dulu saudara Pertamina bangkrut, rugi terus. Loh, wong yang jualan pom bensin di pinggir jalan aja untung, saudara. Itu, ya kan? Makanya kita bersyukur, saudara. Indonesia akan menjadi mercusuar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi yang terakhir ini, sudah memiliki kehidupan doa. Dan luar biasa, saudara, setelah pasukan tentara Aram ini datang, saudara, apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berdoa lagi, Tuhan, sekarang tutup mata mereka semuanya. Barisan tentara Aram ini tutup matanya, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau mendoakan satu Gehazi bisa melek secara roh, saudara, ya ini itu aja sudah hebat, ya kan? Tapi ini, saudara, hipnotis secara massal. Hanya cuman apa, saudara? Kalau saya lihat di acara itu, sahabat Trans TV itu disugesti, saudara. Kalau kamu nanti ngelihat orang ini, kamu ngalamin ketakutan yang begini. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sep. Saudara, terjadi. Nah, Elisa nggak pakai hitungan 1, 2, 3. Elisa hanya berdoa, ya Tuhan, butakan mata mereka. Saudara, tidak dihitung semuanya 1, 2, 3. Nah, enggak, saudara. Semuanya buta. Sehingga waktu buta, saudara, dia bilang sama raja, jangan diapa-apain ya, kasih mereka makan, saudara. Kalau saya rajanya, saudara, orang ini, bangsa ini bikin kesel loh. Udah mau nyerang kita, yuk kita sembelih aja. Tapi lihat, saudara, Elisa menunjukkan hati Allah. Hati Tuhan yang disembah oleh Elisa adalah Tuhan yang benar. Tidak membunuh, tapi malah memberi makan. Kasih mereka makan. Setelah kasih makan, saudara, apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berdoa lagi. Sudah dibuka doanya, Tuhan buka mata mereka. Set. Loh, mereka melek, mereka sadar. Loh, sudah dikerumunin yang tadi dia rencana, ada niat jahat mau membantai bangsa Israel, yang mau membunuh bangsa Israel, saudara, bahkan mau membunuh Nabi Elisa, saudara. Loh, kok malah kita dikasih makan, kok kita dikasih servis yang baik, saudara. Niat mereka jadi nggak? Nggak jadi. Artinya apa? Kejahatan jangan dilawan dengan kejahatan. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Kekecewaan jangan dibalas dengan kekecewaan. Sakit hati jangan dibalas dengan sakit hati. Balasnya apa? Engkau sakit hati, ampuni, doakan. Engkau dijahati, engkau dijolimi, engkau dikapir-kapirkan, saudara, jangan balas kafir-kafir juga, saudara, tapi ampuni mereka, doakan mereka supaya mereka mengerti, saudara. Jadi yang keempat ini, Undang-Undang Dasar ini bicara tentang doamu. Bagaimana doa saudara hari-hari ini? Kalau saudara dan saya memiliki kehidupan doa yang seperti ini, ada banyak contoh di Alkitab. Orang yang memiliki kehidupan doa, saudara, diberi kuasa. Matahari berhenti, saudara. Abraham ketika dia berada di tanah yang kering, tanah yang tandus, saudara. Karena kehidupan Abraham memiliki doa yang berkenan di hadapan Tuhan, tanah yang diinjak jadi berkat. Saya pastikan kehidupan ibu bapak saudara sekalian, kalau engkau memiliki kehidupan doa dengan baik, saudara, kemanapun engkau pergi, Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
kita akan kembali minggu depan sampai menunggu pengumuman dari pemerintah untuk sudah tidak diperlakukan PSBB, sehingga kalau sudah dicabut perlakuan PSBB, artinya kita bisa kembali ibadah 4 kali. Tapi belum ada kabar pengumuman dari pemerintah resmi yang seperti itu. Kita masih perlakukan ibadah 2 kali, yaitu jam 10 dan jam 5 sore dalam protokol jaga jarak yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita akan kembali minggu depan di tempat ini. Doakan Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuka cabang kita yaitu di Gunung Sindur. Sudah 2 kali kita lakukan ibadah. Ya, itu aja, tidak ada yang lain. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan menunduk, pandang wajah Tuhan, pastikan kau diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja yang kau kerjakan. Tuhanlah yang membuat engkau diberkati berlimpah-limpah. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Sekali lagi Tuhan, aku serahkan negeri ini, bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Baik lingkungan di mana kami tinggal, kami beribadah dalam kesejahteraan Allah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hendak menabur Tuhan. Berkati taburan yang kami bawa sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah diberkati berkata,